Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM, yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, yang terhormat Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD, yang terhormat Kaprodi Tadris Matematika, Ibu Eka Rahayu MPD, yang terhormat pengampu mata kuliah Teori Bilangan, Bapak Eko Waluyo MPD. Kami di sini akan menjelaskan mata kuliah Teori Bilangan dengan tema konsep induksi matematika. Di sini saya Lailatul Safitri sebagai pemateri pertama Dan saya Devi Febrianti sebagai pemateri kedua. Kami akan menjelaskan materi tentang konsep induksi. Konsep induksi matematika. Induksi matematika adalah suatu metode yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematika, terutama yang berhubungan dengan bilangan asli, dan bukan untuk menemukan formula. Seperti contohnya, buktikan bahwa 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah bla 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 ditambah 4n min 1 sama dengan 2n kuadrat ditambah n. Biasanya kita akan langsung membuktikan dengan cara mengecek atau memasukkan suatu nilai tertentu, apakah benar atau salah. Misalkan juga kita masukkan n sama dengan 1. Untuk n sama dengan 1, maka 4 dikali 1 min 1 sama dengan 2 kali 1 kuadrat ditambah 1, itu hasilnya 3 sama dengan 3. Nah, pembuktian itu benar. Selanjutnya kita misalkan n itu sama dengan 2. Untuk n sama dengan 2, kita masukkan 3 ditambah 4 kali 2 min 1 sama dengan 2 kali 2 kuadrat ditambah 3. 3 ditambah 7 sama dengan 10. Dan 3 tambah 7 itu sama dengan 10, ruas kanan sama dan ruas kiri. Jadi pembuktiannya itu benar. Biasanya kita langsung menyimpulkan bahwa pernyataan tersebut itu benar, padahal pernyataan pembuktian dengan cara seperti itu tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena pernyataan itu akan bernilai benar jika pernyataan itu benar untuk semua ruang lingkup. Harus berlaku keseluruhan. Tidak boleh hanya berlaku pada kondisi tertentu saja tanpa perkecualian. Kalau contoh yang tadi hanya berlaku untuk titik 1 sama 2 saja. Tidak ada jaminan ketika titik sama dengan 5 atau 10, bahkan 100. Pernyataan tersebut akan benar. Oleh karena itu, kita tidak boleh menggunakan seperti yang tadi. Ada contoh lain, kita misalkan mau pakai n itu sama dengan 1, n sama dengan 2, n sama dengan 3, dan n sama dengan 100. Nah, kita bisa bayangkan serumit dan seberapa lamanya kita akan menghitung. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsep induksi matematika. Dengan adanya konsep induksi matematika, kita bisa mengurangi langkah-langkah rumit dan banyak seperti yang tadi. Dan kita akan mempunyai langkah yang simpel dan mudah. Hanya butuh beberapa langkah saja. Pertama, prinsip induksi matematika. Kita hanya perkenakan pada beberapa bagian saja, tapi itu mencakup semua tanpa pengecualian. Ketika kita bisa membuktikan berlaku untuk semuanya, baru itu dinamakan pembuktian yang valid. Selanjutnya, prinsip induksi matematika. Ada beberapa langkah pembuktian induksi matematika. Yang pertama, langkah awal. Langkah awal yaitu P1 benar. Maksudnya adalah ketika kita memasukkan n itu sama dengan 1, pernyataan itu benar. Langkah induksi. Jika PK benar, maka PK plus 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Jadi, kita asumsikan ketika n sama dengan K itu benar, maka apa yang kita peroleh
kita masukkan untuk membuktikan N sama dengan K plus 1. Ketika dua langkah ini dipenuhi, maka pernyataan tersebut dikatakan benar, sudah valid. Tetapi, jika satu saja yang tidak dipenuhi, maka pernyataan tersebut salah. Contoh, tunjukkan 3 ditambah 7 ditambah 1 ditambah bla 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 ditambah 4n min 1 sama dengan 2n kuadrat plus n. Yang pertama, kita misalkan Pn sama dengan 3 plus 7 plus 11 plus bla 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 plus 4n min 1 sama dengan 2n kuadrat plus n. Langkah awal, maka setiap n kita ganti 1. N sama dengan 1, P1 sama dengan 4 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 2 dikali 1 kuadrat plus 1. Maka hasilnya 3 sama dengan 3. Pernyataan tersebut benar. Langkah kedua, langkah induksi. Pertama, asumsikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K. Kita masukkan K, PK untuk pernyataannya. PK sama dengan 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah bla 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 ditambah 4K min 1 sama dengan 2K kuadrat plus K. Di sini nilainya K karena N-nya sudah diganti dengan K. Itu akan sama dengan 2K kuadrat plus K. Ini kita asumsikan benar. Kita anggap benar. Karena nanti ini kita gunakan untuk pembuktian di N sama dengan K plus 1. Selanjutnya, untuk N sama dengan K plus 1, kita masukkan rumusnya, jadi setiap ada N harus diganti dengan K plus 1. P K plus 1 sama dengan 3 plus 7 plus 11 plus bla 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 plus 4K min 1 plus 4K plus 1 min 1 sama dengan 2K plus 1 kuadrat plus K plus 1. Ini kita akan operasikan dan harus sama dengan yang ruas kiri. Yang ruas kiri, N-nya kita ganti dengan K plus 1. Juga sehingga 2K kuadrat plus K plus 4K plus 4 min 1 sama dengan 2 dalam kurung K plus 1 kuadrat ditambah dalam kurung K plus 1. Perhatikan pada yang digaris bawahi. Dari asumsi di atas, itu nilainya akan sama dengan 2K kuadrat plus K. Sehingga kita ganti dengan 2K kuadrat plus K. Kemudian kita operasikan 4K plus 4 min 1. Kita peroleh 2K kuadrat plus 5K plus 3 sama dengan 2 dalam kurung K plus 1 kuadrat ditambah dalam kurung K plus 1. Sekarang, perhatikan di ruas kiri ada K plus 1. Kita harus merekayasa supaya ruas kanan harus sama dengan ruas kiri. Kita butuh K plus 1. Maka, mengubah 5K plus 3 menjadi 2K kuadrat plus 4K plus 2 ditambah dalam kurung K plus 1 sama dengan 2 dalam kurung K plus 1 kuadrat ditambah dalam kurung K plus 1. Ketika di ruas kanan dan kiri sudah ada K plus 1, kita hanya mengubah yang depan. Keluarkan duanya, 2 dalam kurung K kuadrat plus 2K plus 1 ditambah dalam kurung K plus 1 sama dengan 2 dalam kurung K plus 1 kuadrat ditambah K plus 1. Ada K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Kita tahu bahwa itu sama dengan K plus 1 kuadrat. Jadi disimpulkan bahwa nilai untuk PK plus 1 adalah benar. Karena langkah awal benar, langkah induksi juga benar. Maka kita simpulkan bahwa penjelasan ini benar dan valid. Baik,
Cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.